Kemudian setelah 4 bulan itu dia harus memilih menyelesaikannya dengan cara yang ma'ruf atau kembali kepada istrinya. Kemudian ada juga perpisahan itu dikarenakan khulu. Khulu itu merupakan permintaan cerai dari istri dengan memberikan ganti. Gantinya tidak macam-macam. Biasanya mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suami berupa mahar. Kalau misalnya hari ini banyak perempuan banyak istri mengajukan gugatan cerai, maka ketika gugatan cerai itu harus diperjelas ya. Ini gugatan cerai ini apa? Apa khulu? Apa fasakh? Kalau khulu berarti ada iwatnya, ada penggantinya. Apa yang diberikan ganti, maka istri mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Bolehkah lebih dari standar mahar? Boleh saja kalau mau. Tapi paling kurang standarnya adalah standar mahar. Kalau maharnya dulu umpamanya emas, maka ketika istri mengajukan khulu ini, maka yang dikembalikan adalah uang yang emas itu. Siapa yang mengembalikan? Istri kembalikan untuk suaminya. Khulu itu kalau terjadi maka tidak ada ujung ataupun bukan talak raj'i. Tapi ketika istri mengajukan gugatan cerai dalam bentuk khulu, maka kalau ingin kembali setelah itu terjadi harus akad baru, walaupun masih dalam masa iddah. Jadi ini hati-hati. Ada orang melakukan khulu tetapi rujuk katanya. Kenapa rujuk dalam masa iddah? Tidak. Kalau khulu itu bukan talak raj'i, tapi dia talak bain sughra. Jadi kalau ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Kemudian ada yang namanya fasakh. Fasakh itu juga perpisahan antara suami dan istri, tapi punya sebab. Kenapa istri melakukan fasakh? Punya sebab. Salah satu sebabnya mungkin suaminya sakit yang sudah sangat lama, berkepanjangan, tidak mampu memberikan nafkah ataupun syukur khul'i. Buruknya akhlak suami itu. Dan untuk fasakh itu harus ada orang yang menfasakh, namun yang melakukan fasakh. Jadi ada hakim. Jadi bukan hanya fasakh dengan sendirinya. Banyak orang perempuan ketika ditanya, apakah Anda masih bersama dengan suami? Tidak, saya sudah memfasakh dia. Ketika kita tanya, siapa yang memfasakh? Saya. Dia memfasakh suaminya sendiri. Padahal fasakh itu membutuhkan pihak ketiga. Ada perpisahan. Ini yang sangat mengerikan. Dikarenakan li'an. Li'an itu adalah saling bersumpah antara suami istri. Li'an itu salah satu prosesnya. Yang pertama, suami menuduh istri yang berzina. Suami menuduh istri yang berzina, tetapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dia menuduh istri yang berzina, tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Hati-hati. Hari ini kadang-kadang bukan kalimat perzinahan yang dikedepankan, tapi kalimatnya perselingkuhan. Kadang-kadang ada suami mengatakan, istri saya ini sudah berselingkuh dengan orang lain. Maka kalimat selingkuh itu hati-hati. Kalimat selingkuh itu kalau identiknya dengan perzinahan, hati-hati, jatuh hukum li'an. Tetapi karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, harusnya ketika suami menuduh istrinya melakukan berzina, dia mendatangkan 4 orang saksi. Tapi karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus bersumpah. Demi Allah, istri saya berzina 4 kali. Demi Allah, istri saya berzina. 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 Yang kelima, demi Allah, kalau saya bohong atau berdusta, maka azab Allah jatuh kepadaku. Istri yang tidak menerima ataupun yang menolak tuduhan suaminya, dia juga bersumpah 4 kali untuk menolak. Demi Allah, saya tidak melakukan perzinahan 4 kali. Yang kelima, dia katakan, demi Allah, jika saya melakukan kesalahan, maka azab Allah kepada saya. Dua-duanya tidak ada hudud. Kalau tidak, maka akan berlaku hukum hudud. Hudud bagi orang yang berzina itu adalah hukuman mati secara syariat Islam.
hukuman mati. Di dalam syariat kita hukuman orang yang melakukan perzinahan hukuman mati. Suami yang berzina, laki-laki yang sudah punya istri berzina, ataupun perempuan yang sudah punya suami berzina dengan laki-laki yang lain, apa hukumannya dalam syariat? Hukuman mati. Hukuman dunia. Hukuman dunianya adalah hukuman mati, yaitu dirajam. Dirajam itu sampai mati. Nah, jadi tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ya. Kesempatan untuk bertobat itu ya sebelum dirajam, silakan, semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau yang masih gadis dan masih bujang, hukuman dalam syariat itu dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali jika terjadi perzinahan. Dan jika Allah masih memberikan umur panjang bagi dia, setelah ditegakkan hukum dicambuk 100 kali itu masih ada nyama dalam raganya, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi berbeda bagi orang yang sudah memiliki pasangan yang sah. Itu sebab-sebab perpisahan. Kemudian setelah perempuan ditalak, diceraikan oleh suaminya, maka dia akan beriddah. Iddah itu merupakan masa tunggu. Dia akan menunggu untuk bisa selanjutnya dia menikah lagi, maka ada masa tunggunya. Bagi perempuan yang dicerai hidup, maka masa tunggunya 3 kali suci. Bagi perempuan yang dicerai mati, ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddah atau masa tunggunya adalah 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Bagi perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya dan dia tidak lagi datang haid, tidak sudah menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Dan bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya tapi belum dicampuri, dia dicerai oleh suaminya tapi belum pernah dicampuri, maka bagi perempuan itu tidak ada masa iddah, tidak ada iddahnya. Apakah hal ini pernah terjadi? Pernah. Bahkan di Aceh itu pernah dimuat di dalam koran. Ada kejadian di satu tempat, laki-laki dan perempuan ditangkap, dipedot di awal kampung, ditangkap. Ketika ditangkap, laki-laki ini sudah mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa. Saya tidak berbuat apa-apa. Tapi orang kampung ini tidak peduli. Ditangkap seperti biasa, ada kejadian mungkin dimandikan, kemudian besoknya langsung dinikahkan. Laki-laki ini dia tidak bisa menolak karena itu merupakan dilakukan oleh orang ramai. Setelah terjadi akad nikah, setelah sah akad nikah, dia bertanya, Cerai berarti? apakah ini sudah selesai akad nikahnya? Iya. Jika dikatakan sudah selesai akad nikahnya, dia bangun, dia langsung menceraikan istrinya. Dia bangun, langsung di dalam satu majlis itu dia katakan, saya ceraikan dia. Nah, itu salah satu contohnya. Maka kalau memang perempuan yang diceraikan itu belum pernah dicampuri, maka tidak ada iddah.